Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amalia dari Manajemen 21E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini akuntansi manajemen itu pada awalnya hanya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Namun, seiring dengan perkembangannya juga, akuntansi manajemen itu dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Nah, di sini juga selanjutnya ada sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada abad ke-20 di mana prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Sebelum tahun itu banyak perkembangan juga, awalnya cuma menentukan pada perhitungan biaya produk. Lalu menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan. Selanjutnya ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sistem akuntansi dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari suatu sistem karena keduanya sangat berbeda. Terus, ada 3 alasan kedua sistem ini tidak disatukan, yaitu sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada waktu pelaporan sistem keuangan terlalu lama. Yang ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang terjadi. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Selanjutnya ada peran akuntansi manajemen. Salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi adalah peranan akuntansi manajemen. Seorang akuntan manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tujuan dasar dari suatu organisasi. Selain manajer ini juga peranan akuntan manajemen lainnya adalah sebagai controller, yaitu bertugas sebagai kepala bagian akuntansi, di mana yang mengawasi semua departemen akuntansi. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama adalah sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Yang kedua sebagai sumber data informasi keuangan yang relevan terhadap pihak internal maupun eksternal. Yang ketiga sebagai sumber informasi dalam bertanggungjawaban tingkat manajemen. Yang keempat koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Yang kelima sebagai arsip audit. Yang keenam mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada tren dalam akuntansi manajemen. Yang pertama orientasi pelanggan, yang kedua perspektif lintas fungsional, yang ketiga persaingan global, yang keempat manajemen mutu total, yang kelima waktu sebagai unsur kompetitif, yang keenam kemajuan dalam teknologi informasi, yang ketujuh kemajuan lingkungan manufaktur. Selanjutnya ada sertifikasi akuntan manajemen. Yang pertama ada sertifikat akuntan manajemen, di mana sertifikat ini dirancang secara khusus untuk para akuntan manajemen. Tujuan utamanya yaitu menjadikan akuntansi manajemen sebagai disiplin ilmu yang diakui, profesional dan terpisah dari profesi akuntan publik. Yang kedua ada akuntan publik bersertifikat, merupakan sertifikasi tertua yang paling dikenal dalam akuntansi di Indonesia. Yang ketiga, auditor internal bersertifikat, yaitu faktor pendorong adanya sertifikasi ini, yaitu sama dengan penyebab munculnya CMA. Jadi kesimpulannya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki berbagai perbedaan. Informasi yang berisi laporan keuangan dalam akuntansi keuangan ditunjukkan bagi pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen memberikan informasi kepada pihak internal ke perusahaan. Akuntansi manajemen juga memberikan informasi yang lebih rinci, lebih luas, dan multidisiplin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.